Soal lanjutan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J ada cerita menggelitik. Hal ini diungkap oleh pengacara Kuat, Irwan Irawan, usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Di persidangan terdengar kata Kuat yang sebelumnya ada pembacaan berita bahwa Kuat Ma'ruf memegang leher Brigadir N Yosua Huta Barat sebelum dieksekusi. Soal ini Irwan menegaskan bahwa yang dikatakan Kuat bukan nama kliennya. Jadi dari pemeriksaan Eliezer tadi semakin terang ya, menggambarkan sejauh mana peran para terdakwa ini terkait dengan peristiwa di Duren 3. Nah, khususnya Kuat Ma'ruf, itu tadi Eliezer juga menjelaskan bahwa pembicaraan di lantai 3 dengan Pak FS yang terkait dengan rencana skenario yang disampaikan itu tidak disampaikan, tidak diberitakan ke pihak Kuat Ma'ruf bahwa akan ada proses kejadian di Duren 3, sehingga Kuat Ma'ruf ini tidak tahu menahu. Nah, ini kenapa harus saya ulang-ulang? Karena dalam dakwaan itu sudah ditegaskan bahwa seolah-olah klien kami ini Kuat Ma'ruf mengetahui, tahu ada rencana tentang peristiwa penembakan di Duren 3. Nah, tadi sudah terkonfirmasi bahwa si Eliezer ini menyatakan bahwa setelah dari lantai 3 dia ke bawah langsung sempat berdoa dan naik ke mobil, sehingga tidak sempat menyampaikan cerita yang dialog dia dengan Pak FS di lantai 3 itu. Nah, hal itu yang perlu kami sampaikan. Cukup itu aja ya dulu ya. Iya betul. Jadi gini, itu kan sarung tangan dia sampaikan seolah-olah dia akan menutup sidik jari. Tetapi kan yang pakai sarung tangan menurut versi Eliezer itu di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri tidak memakai. Nah, ketika dia pakai senjata Glock, dia jelaskan tadi bahwa harus dua tangan untuk mengokang senjata supaya bisa ditembakkan. Nah, ketika dia pakai tangan yang kiri tidak pakai senjata, tidak pakai sarung tangan, berarti kan nggak ada guna dong sarung tangan yang di kanan ini. Sidik jarinya tetap nempel juga yang di kiri ini kan gitu. Nah, kalau tujuannya untuk menghilangkan sidik jari itu kan tidak tercapai, karena di tangan kiri ini kan tidak pakai sarung tangan. Dan sementara untuk menggunakan senjata Glock tersebut harus memakai dua tangan. Jadi satu pakai sarung tangan, satu tidak pakai sarung tangan, kan tidak ada manfaatnya sarung tangan. Kalau memang dia berencana untuk menghilangkan jejak sidik jari, itu yang kami membuat tegaskan. Seperti itu. Makanya sidang akan dilanjutkan Senin depan ya Pak ya. Siap. Kemudian nanti Kuat Ma'ruf juga akan memberikan keterangan sebagai saksi. Saksi, betul. Persiapannya ini seperti apa Pak untuk sidang? ya, jadi sekarang di kesaksian sekarang sudah tergambar apa rencana kita ke depannya, yaitu untuk menegaskan kembali, mengkonfirmasi kembali bukti-bukti yang bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan Eliezer sekarang dihubungkan dengan interaksi Eliezer dengan Kuat Ma'ruf. Jadi nanti Kuat Ma'ruf akan menjelaskan, karena tadi ada beberapa hal yang sempat dibantah kaitannya dengan tas, ya dia merasa bahwa itu tidak sampai dibawa ke Duren 3, hanya sampai di saku tas yang berisi dompet, pisau, KTP dan sebagainya. Nah, selanjutnya kaitannya dengan penembakan ya. Kalau Pak Kuat tadi sampaikan sempat membantah, walaupun kemudian disampaikan hakim nanti disampaikan pada kesempatan yang lain, di mana dia diberi kesempatan untuk menjelaskan. Dia hanya menegaskan bahwa dalam peristiwa itu sebelum penembakan Pak Ferdi ini sempat marah-marah ke Joshua. Jadi itu yang ditegaskan. Nah, mungkin untuk detailnya mungkin nanti pada kesempatan Pak Kuat memberikan keterangan akan dijelaskan. Itu aja. Berdasarkan keterangan dari Richard Eliezer kali ini Pak, ada nggak poin-poin yang nantinya akan kembali didalami? Ya itu kaitannya dengan, kalau posisi kami ya sebagai Kuat Ma'ruf ini, sebagai kuasa Kuat Ma'ruf, kami akan kembali mendalami kaitannya dengan informasi Eliezer yang pembicaraan di lantai 3. Yang sebelumnya itu kan Ricky juga kami minggu depan diperiksa. Ricky pun kami akan tanya kaitannya dengan dialog apa dengan Pak FS, dan setelah mendapatkan informasi dari Pak FS tentang pembicaraan di lantai 3 itu, apakah disampaikan Joko Kuat atau tidak. Nah, selama dokumen persidangan yang kita miliki tidak ada informasi yang disampaikan oleh Ricky kaitannya dengan pembicaraan di lantai 3 dengan Pak FS yang kemudian disampaikan ke Kuat Ma'ruf. Tidak ada itu. Ya. Oke. Terima kasih Mas ya. Terima kasih.